Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham Kunglu Surabaya ya, di mana sahamnya ini akan memberikan saham bonus ya, dan saham bonusnya ini menurut saya sangat besar. Makanya ini kan menjadi peluang yang menarik ya buat kita yang suka ambil saham-saham seperti ini ya. Siapa tahu nanti akan menjadi next MFIN, next Keju, menjadi peluang yang sangat menarik buat kita. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya menjadi klien One Stock Research, bisa hubungi aja nomor WhatsApp saya di 0811 888 4657, dan untuk lebih detailnya mungkin bisa baca aja ya di kolom deskripsi pada video kali ini. Nah, sebelum itu saya ingin ucapkan congratulations ya buat teman-teman yang membeli saham MDLA di Jumat kemarin ya. Jadi Jumat kemarin saya upload ya video terkait dengan MDLA, bahwa sahamnya ini retailnya udah mulai jualan. Jadi ini udah sangat menarik karena sahamnya ini udah mulai break dari area sideways-nya yang cukup lama, udah 2 minggu nggak gerak ya, nggak ngapa-ngapain ya. Cuman setelah itu ada pergerakan, dan setelah itu ya sahamnya kemarin naik lumayan tinggi, meskipun hari ini sahamnya turun. Tapi saya kira MDLA ini selling pressure-nya nggak terlalu tinggi ya jika dibanding dengan akumulasinya yang selama 2 minggu. Jadi sahamnya apa? Jadi sahamnya adalah saham Cleo ya teman-teman ya. Jadi Cleo ini akan memberikan saham bonus dengan rasio 1:1. Jadi teman-teman yang punya saham Cleo nanti akan mendapatkan satu saham Cleo juga gitu. Jadi kita punya satu saham Cleo, nanti kita dikasih gratis satu saham Cleo juga. Dan setahu saya untuk Cleo ini case-nya ini mirip dengan MFIN ya. Dia ini memberikan saham bonus ini karena ada agio saham. Jadi agio sahamnya ini ada lebih ya, jadi dia bagikan dalam bentuk saham bonus. Jadi bukan dari laba ditahan ya. Jadi kalau agio saham itu nanti nggak kena pajak, tapi kalau saham bonus dari laba ditahan itu kena pajak. Nah, itu sepemahaman saya seperti itu. Nah, untuk pembagiannya kapan? Pembagiannya itu akan dilakukan pada tanggal 26 Juni ya untuk paymentnya ya. Jadi kalau misalkan kita pengen dapat saham bonusnya, itu kita harus membeli paling akhir itu adalah tanggal 5 Juni tahun 2025 ya, dan ex-date-nya itu adalah 10 Juni tahun 2025. Cuma di sini saya akan mencoba menjelaskan ya terkait dengan resiko apabila kita mengikuti saham bonusnya, dan apabila kita nggak mengikuti saham bonusnya itu kita resikonya seperti apa. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang Cleo ya, mungkin di sini saya akan coba membandingkan ya dengan beberapa saham bonus yang sudah terjadi. Jadi ini adalah studi kasus saham Keju ya. Jadi Keju ini teman-teman kalau kita lihat dari number of shareholder-nya pada waktu itu ya, ketika dia memberikan saham bonus, dia ini pemegang sahamnya cuma 993 ya, jadi yang di bawah ini ya 993, terus 1000, habis itu sahamnya naik ya, akhirnya number of shareholder-nya atau kepemilikan pemegang sahamnya ini naik. Jadi orang yang beli saham Keju pada waktu itu jadi naik ya, karena sahamnya emang naik tinggi ya. Dan holding composition-nya ini sorry ya datanya ketutupan ya, cuman saya akan coba jelaskan bahwa holding composition-nya pada waktu itu adalah sekitaran 4%. Ini individual investor ya. Jadi secara bandarmologi ini Keju pada waktu itu sangat-sangat kering teman-teman, karena jumlah investornya sangat sedikit. Jadi kepentingan pemilik perusahaan ini sangat istilahnya itu sangat tinggi ya, sangat ditopang lah pada waktu itu. Dan ini adalah pergerakan sahamnya pada waktu dia megang saham bonus, jadi dia naik ya 140% kalau kita ngitung dari dia ex-date ya. Kalau misalkan kita beli sebelum ex-date mungkin kita cuannya lebih tinggi ya, seperti itu. Dan ini contoh lain adalah saham MFIN ya, yang
beberapa bulan kemarin saya bahas, ini lebih kering lagi bahwa pemegang sahamnya pada waktu itu cuma 800 orang. Terus habis itu kita lihat dari holding composition yaitu cuma 0,4% untuk investor individualnya. Jadi dari segi kedua saham ini ya, Keju dan Mfin, ini memiliki karakter yang sama, yaitu jumlah pemegang saham publiknya sangat sedikit. Nah, apakah Clio ini sama? Nah, ini adalah perkiraan dari Clio ya. Kalau teman-teman beli sebelum ex-date mungkin dapat 1 kali backer ya. Kalaupun beli di ex-date itu dapat cuan 50%. Ya, lumayan lah. Nah, ini adalah saham Mfin. Saham Clio ya. Ini adalah saham Clio. Kalau kita lihat dari number of shareholder-nya, ini udah 11.000 ya. Dari 11.000 sampai ke 14 ribuan. Ini mau 14.000 ya. Jadi kalau kita lihat ya dari number of shareholder ini sangat berbeda. Karena ya Clio ini udah banyak masyarakatnya. Ya wajar sih karena memang sahamnya sempat masuk indeks juga ya. Terus dari holding composition ini retailnya udah 7%. Jadi lebih tinggi ya dari Keju maupun Mfin. Apakah Clio ini kedepannya bisa naik ya? Menurut saya masih ada potensial. Cuman di sini saya akan coba jelaskan kalau misalkan kita beli di Kumdate ya. Jadi kalau misalkan kita beli di Kumdate, nah ini adalah potensi resiko yang kita akan hadapi. Jadi ketika kita beli di Kumdate, potensial ketika ex-date sahamnya turun 50% ya. Karena terdilusi teman-teman. Kan kita kan pasti dapat saham bonus ya 1 kali ya. Jadi sahamnya terdilusi karena jumlah saham beredarnya kan bertambah ya. Jadi potensi saham Clio nanti akan closing ya ketika ex-date ya di 600-an gitu. Nah, ketika 600-an saya ini nggak terlalu paham ya. Mungkin teman-teman di sini lebih paham, ada yang lebih mengerti. Cuma saya nggak tahu apakah ketika sahamnya ini terdilusi sampai turun lebih dari 50%, apakah ini akan men-trigger banyak hal ya, misalkan kayak margin, atau mungkin dari repo ya, atau apapun ya. Kalau misalkan sahamnya turun, apakah akan men-trigger hal-hal seperti itu? Makanya kalau misalkan saham bonus ya, ketika ex-date itu rata-rata naik gitu loh. Karena kan nilai aset dari sahamnya kan pasti turun ya, ketika ex-date ya. Dan untuk nilainya pulih, ini kan kita harus nunggu waktu payment-nya, waktu payment saham bonusnya. Jadi ketika saham bonus payment, itu kan kita baru muncul aset kita ya di portofolio. Sementara kalau misalkan ex-date, itu kan sahamnya langsung anjlok 50%. Seperti itu. Jadi menurut saya sih alasan kenapa saham bonus ketika ex-date tidak menarik ya, nilai aset value-nya ini harus tetap dijaga gitu. Jadi nggak boleh sampai turun terlalu tinggi ya, apalagi dalam 1 hari. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita beli di Kumdate, resikonya turun 50%. Kalau kita beli di ex-date, kita nggak dapat saham bonus. Kalau misalkan saham bonusnya naik, misalkan di waktu payment ini masih di atas harga ex-date, ya yang dapat beli di Kumdate itu dapat cuannya lebih banyak. Kalau misalkan kita beli di ex-date, resiko kita mungkin lebih terbatas ya. Jadi ya bisa teman-teman pikirkan sendiri. Cuman di sini saya balik lagi bahwa informasi yang saya berikan di sini adalah bersifat disclaimer. Bisa saya kembali bahwa ini masih sebuah analisis ya atau hipotesa dari saya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe ya One Stock Research, dan juga apabila One Stock Research ini bermanfaat dan informatif ya, nanti bisa sharing-sharing ke teman-teman atau saudara yang ingin belajar tentang pasar saham lebih mendalam. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.